Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kedatangan tamu luar biasa, suhu guru saya, yaitu Bapak Ustadz Ade Ridwan. Masya Allah, tabarakallah. Pak, selamat datang Pak. Ya, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Siapa yang nggak kenal beliau? Pendiri Cem. Nih kita anak didik beliau dari dulu. Nah kita mau, mumpung beliau ada di sini, kita mau minta quote-nya buat beliau, buat anak-anak muda sekarang, terutama buat anak Raja Sunda dan anak yang kerja di resto lain seluruh dunia. Kita dengerin nih quotes, nih kata-kata dari Pak Ade nih yang bijak. Pak Ade, mohon izin, doorstop. Ya, boleh ya. Jadi intinya kalau kita bekerja ya, itu harus fokusnya juga ya pada keinginan untuk belajar yang tinggi. Dan yang keduanya, ketika kita bekerja tuh jangan sampai misalnya kita menganggap hanya untuk kepentingan diri sendiri aja. Dan kita harus selalu memikirkan orang lain. Kalau dalam dunia pelayanan jasa, lebih harus banyak memikirkan kepentingan customer, kepentingan teman-teman kita gitu. Akhirnya ketika kita memikirkan kepentingan orang lain, kita juga akan dipentingkan oleh orang lain gitu. Jadi dalam konsep pelayanan jasa kita harus banyak memberi, jangan banyak meminta gitu. Karena yang ketika kita menerima sesuatu apapun juga akhirnya akan tercipta dengan sendirinya. Ya dunia itu kan hukumnya sebab akibat gitu. Sampai saat kita ini jadi seperti apa ya, itu sebenarnya hasil kerja keras kita, hasil perbuatan kita gitu kan. Dan yang kedua artinya harus banyak bersyukur gitu kan. Tadi kan belajar, sekarang harus banyak bersyukur. Yang namanya bersyukur itu adalah kalau kita lihat nih, apalagi sekarang zamannya krisis multidimensi ya. Krisis multidimensi semua di aspek lah. Semuanya kita lagi berantakan. Nah makanya kalau hari ini kita masih bekerja, kalau hari ini kita masih bisanya punya penghasilan, kalau hari ini kita masih sehat, itu yang perlu kita syukuri gitu kan ya. Karena nggak mudah gitu kan. Banyak di luaran sana sekarang orang lagi pada stres, pada ngelamun. Untuk makan besok aja udah bingung gitu seperti apa. Nah, yang masih bisa bekerja dengan baik itu harus disyukuri gitu kan. Itu yang paling penting. Dan yang ketiganya adalah apa? Kita harus sadar diri ya. Sadar diri itu adalah kita harus menerima takdir. Kita wajib misalnya mempunyai ambisi, mempunyai satu cita-cita yang tinggi, tapi tetap kita harus sadar terhadap keadaan. Ya dengan bersyukur itu menyadari keadaan gitu kan ya. Menyadari keadaan. Kalau kita menyadari keadaan, akhirnya apa kita? Kita mau berserah diri. Fokus ikhtiar, tapi kita harus sadar, harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Agar apa? Agar kita tidak mudah stres. Agar kita Kita bisa menikmati hidup kita, ya. Bisa menikmati hidup kita tuh akhirnya apa? Bisa sehat, ya, masih bisa tersenyum gitu kan. Nah, masih bisa kita bersosialisasi, berbagi gitu kan ya. Dan yang keempat adalah jangan kita tuh menjadi orang yang harus dimotivasi gitu. Karena kalau yang namanya motivasi itu hanya sifatnya emosional belaka, sesaat. Kita harus menjadi orang-orang yang pribadi disiplin. Adalah sedikit singkat namun sangat berarti dan bermakna buat kita terutama generasi Gen Z. Jangan terlalu banyak berharap, jangan mental hurt, terus struggle, perjuangan masih panjang karena yang lagi kita kerjakan sekarang adalah yang lagi dibutuhkan orang di sana ya, kurang lebih seperti itu. Dan kedua bersyukur, dan di fase kayak Pak Ade ini dan saya udah orang bilang 1 tambah 1 3 udah kita iyain, ya udah kita lebih baik mengalah dan berdamai ya Pak Ade. Iya, nah, statement closing dari Pak Ade nih, sungguh bijak nih. Terakhir sih yang paling penting adalah kita harus menjadi manusia yang berguna. Mantap. Karena kalau kita misalnya berguna gitu kan, kita tuh akan masih diterima oleh dunia. Kita akan masih diterima oleh keluarga. Kita masih akan diterima oleh teman-teman kita. Karena yang namanya dalam hidup itu adalah orang-orang yang bertahan, orang yang survive itu adalah orang-orang yang berguna bagi kebanyakan orang gitu kan ya. Jadi bahasa Ibu khairunas ya. Khairukum min amwalukum. Nah, seperti itu gitu kan. Jadi selama kita berguna, insya Allah kita akan bisa bisa hidup di mana saja, kita akan dibutuhkan di mana saja, dan kita juga bisa menjadi hamba Allah yang bermanfaat. Ya. Karena sepanjang hidup adalah kita namanya ibadah. Dan jangan ngerasa, kita ini sedang bekerja, tapi ingatlah kita ini sedang beribadah. Agar apa? Agar kita tumbuh rasa ikhlas dan sabar. Masya Allah. Allah. Itu aja dari saya mungkin ya. Salam sukses luar biasa. Quote-nya terakhir kalau saya,
jangan banyakkan gaya kalau belum punya karya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan buat manfaat buat Al-Fakir, buat teman-teman saya pribadi yang sini dengar. Wabil khusus nanti yang saya upload ini, teman-teman saya lama DSP ini banyak legend-legend yang dulu dididik dengan beliau, banyak yang berhasil, dan termasuk kami, termasuk yang mendengarkan didikan beliau sedikit tapi sangat bermanfaat, dan alhamdulillah sampai saat ini kami masih bisa dikatakan orang yang nggak berhasil, nggak mampu, tapi selamat, gitu kan? Selamat. Banyak juga yang di bawah kita tidak mengikuti arahan beliau, ya ingat saja. Ya, mudah-mudahan Pak Ade diberikan banyak umur, sehat Amin, afiat, berkeluarga. amin. Terima kasih mampir ke kami. Amin. Dan jangan bosan-bosan share alamat kita nanti ke sana, mohon izin. Siap. Sekarang Siap. pada zamannya media, kita harus yang publish diri kita, ya kan, storytelling udah zaman seperti Ya, itu. siap. Terima kasih, jangan bosan. Kita ngobrol lagi, ngopi lagi sampai malam ya. Ya, Besok boleh, saya boleh. ke Pak Ade, sekarang Pak Ade ke sini. Satu keberkahan lagi. Iya. Terima kasih. Itu satu ilmu ya, masih bisa apa namanya silaturahmi ya, ngeliat orang kita yang malu tadi sebenarnya Pak, aduh tempetin dong katanya ini. Karena dengan silaturahmi itu ya istilahnya memanjangkan rezeki, Betul. memanjangkan umur gitu kan, kayak gitu. Kadang masalah kita itu jawabannya ada di teman-teman kita, di orang lain, begitu. Ya, saling bertukar Makanya. pendapat, wawasan ya. Kan kalau misalnya laki-laki ya, yang namanya pemuda itu kalau misalnya bangun pagi ya ini kata Umar bin Khattab ya. Jadi kalau pemuda itu ketika keluar dari rumah itu harus seperti apa? Harus seperti kuda perang. Ya. Ya. Harus seperti kuda perang. Yang namanya kuda perang kan gagah-gagah kan gitu kan. Wah. Pas keluar aja langsung kakinya ke atas, naik ke atas sambil meringkik. Itu adalah kuda perang. Umat Islam itu sebenarnya harus seperti kuda perang gitu. Betul. Jangan sampai mager, bangun pagi main HP, buka HP. Nah, yang terakhir dari saya salah satunya kita tuh harus menjadi orang yang tidak banyak berburuk sangka, tidak banyak suudon. Itu udah penyakit hati yang memang ini jangan iri, jangan apa gitu. Itu akan banyak menurunkan imun kita, ya, menurunkan imun kita gitu kan. Karena endorfin itu munculnya karena apa? Hati kita merasa bahagia. Kalau orang yang lihat kita misalnya seneng gitu kan, berarti kita orang berhasil gitu. Tapi kalau orang lihat kita ya ada sih itu, nah, berarti kita bermasalah gitu kan. Jadilah orang yang selalu dinantikan. Kan tipe manusia tuh ada yang manusia Wajib. wajib, makruh, sunnah. Nah, itu tipe yang mana? Haram gitu kan gitu. Iya, haram yang Ya, paling udah haram buku lado lagi. Iya, berat. Gosok dulu main 3 kali itu bertemu. Aduh ya Allah. Pertama kali meeting hotel ini tuh kalau saya dengar kata-kata kalau itu diobrolin dari terus dengan bisa Desi sampai Sajana. pagi ini ilmunya. Karena ngobrol sama beliau nih kita bisa kolesterol karena isi daging semua. Luar biasa Pak Ade, makasih. Udah mau ngobrol bebas atau